Bagi penyuka seafood, pastinya sudah sangat mengenal yang namanya saus Padang. Memiliki tekstur yang sedikit agak kental dengan warna kemerahan, saus Padang dikenal sebagai perpaduan rasa pedas, manis, dan asin. Nyaris semua hidangan seafood cocok disajikan dengan saus Padang. Dari udang, kerang, sampai kepiting. Menyandang nama Padang di dalamnya, pastinya kita akan bertanya-tanya, benarkah saus ini berasal dari tanah Minang? Kalau aku sih lebih suka saus Padang ya. Soalnya kalau saus Padang itu kalau untuk seafood jadinya nggak terlalu amis, pedas, terus kayak lebih berselera aja untuk makannya. Kalau di seafood kayak gini sih aku lebih prefer pilih bumbunya tuh kayak yang saus Padang gitu. Soalnya kayak lebih banyak rempahnya, rasa-rasanya jadi udah ada semua di situ. Ya nggak sih? Ada manis, asam, asin, semuanya udah ada di situ. Ya, meski memakai Padang sebagai identitas saus, sejatinya resep ini bukanlah berasal dari masyarakat Minang atau bahkan Sumatera Barat. Hal ini terlihat bahwa nyaris semua masakan Minang tidak mengenal saus ataupun tekstur yang serupa dengan saus Padang tersebut. Banyak pendapat yang menyebut justru kehadiran saus adalah dipengaruhi oleh bangsa Eropa, dalam hal ini Belanda. Zaman penjajahan Belanda itu, saus-saus dari Belanda itu mulai diperkenalkan ke masyarakat. Jadi sebenarnya lebih populernya mungkin di awal 90-an saus Padang itu sudah mulai ada di masyarakat kita. Masyarakat Nusantara yang semula hanya mengenal rempah lokal, lambat laun mulai mengenal saus asing. Seperti saus tomat, saus sambal, sampai saus tiram yang merupakan pengaruh dari Tiongkok. 3 bahan inilah yang menjadi dasar dari saus Padang. Kalau saus Padang sendiri sebenarnya ada jahe, ada yang tadi saya bilang saus tomat lagi, terus habis itu ada saus tiram, ada cuka, terus ada daun bawang, seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak merepresentasikan masakan Padang sebenarnya. Mereka memadukan dengan elemen Nusantara, Chinese, dan Eropa. Saus tomat dari Eropa, aroma Chinese dari aroma Chinese dari saus tiram, ya kan, dan asamnya itu dari Indonesia. Jadi asam manis pedas gitulah. Pedasnya itu kita ngambil dari karakter orang Indonesia. Jadi terbentuklah saus yang disebut saus Padang dengan 3 elemen asam, manis, pedas. Yang menarik, elemen saus Padang sendiri terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, jahe, daun bawang, dan kunyit. Bumbu inilah yang mirip dengan sajian balado khas Minang. Banyak yang menduga rasa pedas yang selama ini identik dengan masakan Padang membuat saus kreasi baru yang juga bercita rasa pedas ini disebut sebagai saus Padang. Akhirnya kenapa dibilangnya saus Padang? Karena menyerupai dari pedas manisnya asam pade dan juga balado ada pedasnya di situ. Kegiatan mencampurkan ketiga saus ini menjadi salah satu cara yang efisien bagi juru masak ketika ingin menambahkan cita rasa lain tanpa harus menghaluskan bumbu dasar. Jadi sangat berbeda dengan asam pade, dengan balado, bumbu-bumbu itu. Balado kan cabai yang dihaluskan kasar, asam pade dengan bumbu-bumbu yang dihaluskan secara halus gitu. Nah ini beda lagi, ini hanya perpaduan saus dan saus. Ya, jika dilihat dari waktu prosesnya, memasak olahan saus Padang memang tak butuh waktu lama. Yang lebih memakan waktu justru proses membersihkan olahan ikan serta perebusan sebelum dimasak. Minyak dipanaskan, barulah bumbu yang dirajang ditumis. Pertama sih bumbu dulu ya Kak, kita memakai bumbu cutting itu, terusan mentega, terusan pakai sausnya gitu loh Kak, dicampur tuh dimasak biar tanek dulu biar mateng tuh, terusan disatuin gitu. Terus habis itu sausnya kayak saus tiram gitu Kak, terus dicampur bumbunya gitu kayak saus-sausan tadi. Baru setelah bahan seafood ditambahkan, juru masak akan memasukkan elemen lain seperti kecap Inggris,
banyak wijen dan juga kecap manis. Paduan bumbu tambahan tersebut akan menambah rasa gurih pada saus Padang. Tak lupa maizena juga ditambahkan agar bumbu mengental. Beberapa pedagang memilih untuk membuat saus tiram buatan sendiri sebagai identitas cita rasa masakan. Kalau sagu maizena itu buat proses pembuatan tiramnya Kak, bumbu saus tiramnya itu Kak. Kayak jahe gitu campurannya Kak, gula gitu, buat bikin saus tiramnya gitu. Bikin sendiri Kak langsung kita, iya. Tiram nggak pakai saus saja. Tak hanya sekedar pengental bumbu dan memperkaya tekstur saja, siraman kuah maizena membuat rasa pada masakan saling terikat satu sama lain. Karena ini tekniknya teknik Chinese, memasaknya dengan api panas, suhu yang sangat cepat dengan menggunakan wok ditumis. Jadi mereka membutuhkan pengental, karena kalau misalnya masakan itu disajikan tanpa pengental biasanya itu dia tidak bisa menempel di setiap makanannya, akan sangat panas. Jadi butuh penyeimbang untuk mereduce panas, ya itu dari pengental sagu tadi. Tak sampai 5 menit, hidangan sudah siap tersaji. Aroma saus Padang yang khas benar-benar mampu menggoda indera penciuman siapapun. Meski hanya memakai bumbu yang sederhana, racikan saus Padang memang benar-benar ampuh dalam menetralisir amis dari sajian laut. Penggunaan jahe sebagai salah satu bumbunya memberikan aroma segar yang bisa mengurangi rasa amis. Perpaduan ketiga saus dan hanya sedikit bumbu tersebut akhirnya menjadikan kelezatan seafood menjadi paripurna. Karena memang sudah otentik, makanan yang berbau seafood itu harus dihapus sama aroma aromatik. Aroma aromatik itu ya tadi ada gingernya, ada asemnya, terus ada saus tomatnya untuk menghilangkan amis dari setiap masakan seafood berbau-bau seafood. Tak hanya olahan seafood saja, saus Padang kini juga dipakai untuk olahan lain. Salah satunya cireng saus Padang. Tetapi alih-alih memakai saus Padang sebagai olesan, cireng tersebut diisi daging ayam yang telah diolah dengan saus Padang. Uniknya, jika kita merujuk pada olahan di negara lain, tidak ada yang benar-benar mirip dengan racikan dari saus Padang. Olahan yang paling banyak disebut mirip adalah chili crab atau kepiting saus Singapura. Hanya saja olahan ini menyajikan teknik yang berbeda dengan para pedagang seafood di tanah air. Alih-alih merajang bumbu, rempah pada chili crab biasanya dihaluskan dan juga memakai unsur telur di dalamnya. Boleh dibilang saus Padang memang benar-benar varian resep asli Nusantara.